This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu dan jadikan hidup kami semakin percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Silakan saudara membaca seluruhnya dan saya akan membaca ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita mendengarnya, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, setelah kebangkitan sebelum naik ke sorga, dalam masa 40 hari, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, menyatakan bahwa ia bangkit. Pada masa-masa itu ia bukan hanya menampakkan diri, tetapi juga mengajar mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para murid ini percaya. Saudara, tujuan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa para murid memang sangat sulit mempercayai keilahian Yesus. Walaupun berbagai mujizat telah Tuhan nyatakan di depan mata mereka sendiri. Salah satu peristiwa penampakan Tuhan Yesus pasca kebangkitan sebelum ia naik ke surga yang dicatat oleh Alkitab adalah penampakannya kepada Thomas. Sebelumnya Thomas berhadapan dengan sebuah rumor, yaitu Tuhan Yesus bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya berita bahwa gurunya bangkit sesudah mati di kayu salib. Yang ia tahu gurunya itu telah mati dan dikuburkan. Kisah Thomas ini menunjukkan realitas bahwa percaya kepada kebangkitan memang bukan sesuatu yang mudah. Saudara, mengapa Thomas tidak percaya? Pertama, Thomas berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam berkata orang mati ya mati, tidak mungkin hidup lagi. Kalau orang mati bangkit, itu bertentangan dengan hukum alam. Apa yang bertentangan dengan hukum alam bertentangan dengan akal sehat dan layak untuk tidak dipercayai. Begitulah kira-kira jalan pikiran Thomas. Hal kedua, Thomas sedang kecewa. Sama seperti murid yang berjalan pulang ke Emmaus, tadinya Thomas sangat mengharapkan Tuhan Yesus dengan kuasa mujizatnya mengusir penjajah Romawi dan membangun kerajaan bagi Israel. Ia sangat berharap dengan Yesus menjadi raja, Israel menjadi negeri yang hebat dengan tatanan yang baik. Tetapi ia menyaksikan bahwa gurunya itu mati mengenaskan di kayu salib dan dikuburkan. Maka harapannya pupus. Ia kecewa dan pudarlah kepercayaannya. Hal ketiga, Thomas sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh pengalaman indrawi yang bisa dilihat dan diraba. Selain kabar yang ia dengarkan, Thomas tidak menemukan bukti tentang kebangkitan Yesus. Sekarang ia ingin bukti yang dapat disentuh oleh pengalaman indrawinya. "Aku sama sekali tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas tusukan paku di tangannya dan ke lubang bekas tombak di lambungnya." Begitu kata Thomas. Saudara, ketika Thomas tidak percaya,
Maka melalui penampakannya ada dua hal yang Tuhan Yesus kerjakan bagi Thomas. Hal pertama, Thomas dibawa untuk melihat bahwa Yesus tidak tunduk kepada hukum alam, bahkan berotoritas atas hukum alam, sebab ia adalah Allah dan Tuhan. Thomas diperlihatkan Yesus tidak takluk kepada hukum alam dan ia berkuasa penuh atas hukum alam. Ia melihat kembali Yesus yang sama sebelum disalibkan, yang berkuasa berjalan di atas air dan berkuasa memerintahkan amukan badai untuk segera menjadi teduh. Yesus tidak tunduk kepada hukum alam dan berkuasa atasnya, karena memang Dia adalah Tuhan dan pencipta segenap semesta berserta hukumnya. Sebagai respon, Thomas mengucapkan pengakuan iman yang dahsyat, menggetarkan dan masyhur di hadapan Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, pengakuan Thomas atas keilahian Yesus ini menjadi pelopor bagi pengakuan iman semua orang percaya kemudian. Hal kedua yang Tuhan Yesus kerjakan bagi Thomas adalah Tuhan Yesus memulihkan kembali kepercayaan Thomas. Mengapa kepercayaan Thomas harus dipulihkan? Saudara, kita tahu bahwa percaya itu berbicara tentang hubungan. Kita tahu bahwa hubungan dimulai oleh percaya. Hubungan dipelihara dan dijaga oleh percaya. Hubungan diperkuat, dibangun dan dikembangkan, serta dikukuhkan di atas dasar percaya. Maka ketika Thomas tidak percaya, hubungannya dengan Tuhan Yesus sudah rusak. Bagaimana mungkin ia melanjutkan hubungan dengan Tuhan Yesus kalau sudah tidak percaya? Maka Thomas dibawa kembali untuk percaya. Dengan demikian, hubungannya dengan Tuhan Yesus dipulihkan dan dilanjutkan. Saudara, kita melihat bahwa penyataan ilahi Yesus dan pemulihan percaya hanya terjadi ketika Tuhan menjumpai kita oleh inisiatif dan anugerahnya. Perjumpaan dengan Kristus membawa kita untuk mengalami keilahiannya yang ajaib dan memperkokoh percaya kita kepadanya. Amin. Let it shine, let it shine,